Hai, ini adalah cerita hidupku. Hidupku bisa dibilang berwarna dan hidupku bisa dikatakan tidak berwarna juga. Itu semua kutuangkan dalam kisahku yang bertajuk Di Balik Latar Hidupku di SMA. Di kelas 10, hidupku sangatlah hambar. Dari pemalas, tidak memiliki gairah untuk belajar, malas mandi, dan lain-lain. Yang membuat hidupku pada saat itu memiliki bumbu ialah di saat aku menyukai seseorang pada saat semester 2. Aku selalu melakukan berbagai tindakan untuk mendapatkan dia, mulai yaitu bermain Mobile Legends, baru mengajari ia mengenai materi-materi pelajaran di sekolah, dan masih banyak lagi. Tetapi hasil yang aku dapatkan tidak seperti ekspektasi yang kupikirkan. Realitanya yang mendapatkan dia adalah orang lain. Aku tidak menyesali hal itu karena aku sadar bahwa itu adalah kesalahanku sendiri, karena aku pada saat itu tidak langsung belak-belakan mengungkapkan perasaanku kepada dia. Tetapi itu semua sudah berlalu. Di kelas 11, hidupku cukuplah campur aduk. Ada senangnya, ada juga sedihnya. Senangnya adalah ketika tingkat keambisanku yang dulu pada saat SMP kian meningkat dan kembali di SMA kelas 11 ini. Tetapi pada saat itu juga sifat kekanakanku pas masih di SMP kembali pada saat di SMA kelas 11 ini. Mungkin orang berpikir bahwa sifat kekanakan itu adalah sikap yang suka lari-lari, suka membuat onar, dan lain-lain. Tetapi sifat kekanakan menurutku adalah sikap yang overacting, hyperaktif, dan lain-lain. Di saat itu pun, ketika mapel yang kesukaanku tiba di hadapanku, aku melakukan sifat kekanakan itu. Mulai dari sombong dan sifat hyperaktifku kembali, dan itu membuat orang lain tidak menyukai sifatku pada saat itu. Tetapi dari teman-temanku yang tidak menyukaiku pada saat itu hanya bisa berkata-kata omongan jelek kepadaku, dan aku tidak peduli dengan perkataan mereka. Aku tetap terus melakukan kesombonganku pada saat itu, hingga ada seorang pengubah hidupku yang menghampiriku secara belak-belakan, dan ia berkata bahwa aku tidak boleh sombong. Sombong itu tidak baik karena Tuhan tidak suka. Aku tidak tahu mengapa bahwa pada saat itu hatiku langsung luluh. Kenapa orang lain, di saat orang lain mengejek aku dan mengata-ngatai aku tidak berubah dan aku tidak peduli? Mengapa ketika seorang pengubah hidupku ini berkata kepadaku untuk berubah, aku langsung luluh hatiku? Apakah mungkin karena dia adalah seorang yang kuidamkan pada kelas 10, atau mungkin yang lain?
Dan faktanya aku berubah dan hatiku luluh karena dia adalah seorang yang telah ku perhatikan dari kelas 10, karena dia adalah orang yang pintar, cool, jutek, dan lain-lain. Aku yang pada saat itu dinasihati, hatiku pun langsung luluh, dan perlahan-lahan aku pun berubah dari sifat kekanakanku itu. Dan hasilnya pun benar-benar cukup memuaskan karena ya sifat kekanakanku kian perlahan mulai menghilang. Dan itu membuat tidak hanya diriku yang senang, tetapi orang lain juga merasakan hal itu. Karena itu, aku pun langsung mengajak dia untuk berkomunikasi melalui HP. Aku selalu bertanya-tanya kepada dia, bagaimana sih menjadi orang yang baik? Bagaimana sih cara untuk menghindari sikap negatif yang kualami pada saat ini? Dia pun menjawab dengan senang hati dan dengan sabar. Dan dari jawaban yang ia berikan memberi dampak perubahan yang sangat besar. Seperti contohnya, pada saat ini aku sering membaca Alkitab tiap hari, berdoa dimanapun aku berada, tidak mencontek saat UH dan saat melakukan ujian akhir semester, dan masih banyak lagi. Aku bersyukur karena ia menjawabnya dengan senang hati dan dengan sabar. Jarang ada orang yang seperti dia, dan aku mensyukuri hal itu, dan aku juga bersyukur kepada Tuhan karena telah mempertemukan aku dengan teman yang sebaik itu. Kelas 11 kami lewati dengan senang hati, dan kelas 12 pun akhirnya tiba. Ini adalah masa yang cukup menegangkan dan juga sangat menyedihkan. Karena bentar lagi kami akan menghadapi yang namanya dunia nyata, dan bentar lagi kami akan berpisah dari SMA yang kami cintai. Hari-hariku kian membaik dari sebelumnya, yang mungkin sebelumnya terlalu overacting, hyperaktif, dan sombong. Sekarang lebih kalem, dan mungkin kekanakanku sekarang menjadi dewasa. Di kelas 12 ini, hubungan pertemanan kami sudah sangat dekat. Kami sering berbagi cerita tentang hari-hari kami, hari-hari di sekolah kami, dan hari-hari liburan kami. Kami juga sering belajar SNBT bareng dan juga mempelajari tentang materi-materi kami di sekolah. Tetapi dari hubungan pertemanan kami memiliki banyak tantangan. Banyak yang tidak menyukai hubungan pertemanan kami. Ada yang ngomong tentang hubungan pertemanan kami dari belakang. Ada juga yang ngomong hubungan pertemanan kami secara belak-belakan. Dari itu semua, kami selalu introspeksi diri tentang bagaimana sih hubungan pertemanan kami ini. Apa yang salah? Apakah ada cara dalam berteman kami yang salah? Atau orang lain yang mungkin menganggapnya terlalu berlebihan? Mengapa aku menyukai hubungan pertemanan kami? Seperti itulah, karena ya kami ketika dalam menghadapi tantangan selalu introspeksi diri, tidak langsung menyalahi orang yang menjudge kami dari belakang. Kami selalu introspeksi diri untuk mengubah hubungan pertemanan kami menjadi lebih baik.
Dan aku cuma bisa berharap pertemanan kami akan tetap berlanjut hingga kedepannya, hingga kami di masa tua, hingga kami sukses nanti. Dan buat teman-temanku semua yang telah bersamaku sampai saat ini, aku sangat berterima kasih kepada kalian. Kalian telah membuat hidupku campur aduk. Mungkin ini adalah masa paling indah di saat aku sekolah. SD, SMP, SMA lah yang paling berkesan di hidupku. Karena di SMA ini aku bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan cerita, bisa mendapatkan hikmat apapun itu yang aku belum pernah rasakan sebelumnya. Itu semua aku dapatkan dari SMA. Cukup sedih karena sebentar lagi kita akan berpisah. Karena kita sudah melalui berbagai banyak hal. Kita sudah melalui berbagai pergumulan dalam kelas kita. Dan masih banyak lagi yang kita lalui. Aku cuma bisa berharap kalian bisa sukses nantinya. Tidak ada yang pengangguran, tidak ada yang menyesal di kemudian hari. Aku berharap kita bisa sukses bersama di kedepannya nanti. See you on top. Terima kasih buat semuanya teman-teman dan guru-guruku yang tercinta. Mungkin ini sekian dari video monolog saya. Terima kasih.